Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Aprianto Jaya Pamungkas dengan NIM akhir 237. Di sini saya akan sedikit menjabarkan mengenai analisis saya mengenai kasus mega korupsi. Yaitu kasus mega korupsi, salah satu yang saya analisis adalah mengenai kasus korupsi dana bansos COVID-19, di mana pada tanggal 6 Desember 2020 KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Julia Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penetapan tersangka Juliari ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri kepada KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian, dan Hari Sudibakti sebagai tersangka selaku pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Tersangka mantan Menteri Sosial Julia Batubara tiba dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih pada Kamis 4 tanggal 1 bulan 4 2021. Di mana berkas perkara Julia Batubara terjerat kasus dugaan korupsi dana paket bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 memasuki tahap 2 dan siap disidangkan di pengadilan. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar, yang dimana uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Sally N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober hingga Desember 2020 sekitar 8,8 miliar, sehingga total yang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar rupiah, di mana seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatan itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada hari Senin 23 Agustus 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 59 juta. Jika tidak diganti, bisa diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Jika tidak, hak politik atau hak pilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Kali ini saya akan menjelaskan faktor penyebab kasus mega korupsi dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Faktor yang pertama adalah faktor politik. Salah satu faktor penyebab Juliari melakukan korupsi adalah politik. Dapat dikatakan bahwa salah satu faktor politik merupakan penyebab korupsi karena ketidakstabilan politik dilihat dari kepentingan politik dan penguasa, juga terlihat dalam proses kepemilikan hak. Korupsi pada level pemerintahan adalah diambil dari sisi penerima, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang publik untuk kepentingan pribadi. Itu semua termasuk korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Yang kedua adalah faktor hukum. Faktor hukum dapat mempengaruhi penyebab terjadinya korupsi. Faktor hukum ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi peraturan perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Sifat jahat muncul dari sifat hukum, yaitu mudah menemukan aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Sanksi tidak sama dengan tindakan yang dilarang, sehingga indikasi dianggap terlalu ringan. Menggunakan konsep yang berbeda untuk hal yang sama dapat menciptakan peraturan yang tidak sesuai, tidak dapat dicapai, kontraproduktif, dan dapat ditentang.
Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya korupsi. Faktor ekonomi dapat menyebabkan terjadinya korupsi dilihat dari adanya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Namun terkait dengan faktor ekonomi dapat menyebabkan korupsi, banyak yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari korupsi. Namun, pernyataan tersebut tidak benar sepenuhnya karena kebanyakan orang yang melakukan korupsi adalah dari kalangan atas, yang mana mereka bukan kalangan orang miskin yang kekurangan. Namun mereka hanya tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Faktor yang keempat adalah faktor organisasi. Organisasi masuk dalam faktor penyebab korupsi adalah organisasi dalam arti luas, termasuk juga sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi penyebab korupsi ini biasanya karena organisasi tersebut membuka peluang untuk melakukan korupsi, maka tidak akan terjadi korupsi tersebut. Faktor yang kelima adalah faktor keserakahan. Ketidakpuasan dengan apa yang telah dimiliki membuat seseorang akan berusaha menghalalkan segala cara agar mendapatkan apa yang ia ingin dapatkan, seperti dengan korupsi. Orang yang serakah tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Mereka akan terus merasa kurang dengan apa yang telah dimilikinya, sehingga mereka melakukan korupsi, tindak pidana korupsi, agar tujuan mereka tercapai. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM akhir 167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan atas teman saya yang sudah memaparkan tadi. Dalam konteks kasus Juliari Batubara dan faktor-faktor penyebab korupsi yang disebutkan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, faktor politik. Korupsi seringkali terjadi dalam lingkungan politik yang tidak stabil, di mana kepentingan politik dan penguasaan kekuasaan dapat memicu tindakan korupsi. Kondisi politik yang buruk dapat memberikan celah bagi korupsi untuk berkembang. Lalu yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum yang merujuk pada peraturan yang tidak adil atau tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku korupsi merasa bisa melanggar hukum tanpa konsekuensi yang signifikan. Yang selanjutnya ada faktor ekonomi. Kekurangan pendapatan gaji atau yang tidak mencukupi kebutuhan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam praktik korupsi. Namun, korupsi juga dapat terjadi di kalangan yang lebih tinggi secara ekonomi, menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya bersumber dari kemiskinan semata. Lalu ada faktor organisasi. Organisasi atau sistem perorganisasian dalam masyarakat dapat menjadi penyebab korupsi jika mereka memberikan peluang atau celah untuk melaksanakan tindakan korupsi. Secara kesimpulan umum, korupsi adalah masalah serius yang kompleks dan melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Penyebabnya dapat berasal dari faktor politik, hukum, ekonomi, dan keadaan organisasi. Untuk memerangi korupsi, diperlukan upaya menyeluruh yang melibatkan reformasi budaya masyarakat. Upaya pencegahan korupsi harus mencakup semua aspek ini agar dapat menciptakan lingkungan di mana korupsi sulit berkembang dan pelakunya dapat diadili dengan tegas. Sekian dan terima kasih.